mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi semester 1. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Detrandes Sukadir PT MPD. Sebelum kita masuk ke proses wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihdayani dengan NIM 20220101080002. Saya atas nama Anissa Tahir dengan NIM 20220101080020. Ada peribahasa yang bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesempatan pertama. Seringkali kesempatan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami, motivasi melanjutkan S2. Sekarang kami sudah bersama dengan narasumber. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi Kak. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, bolehkah kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ibnu Hidayat. Kakak adalah alumni dari Pendidikan Biologi IAIN Kendari, angkatan tahun 2017, dan alhamdulillah kemarin tahun 2021 menyelesaikan studi dalam pendidikan biologi S1 di IAIN Kendari. Dan sekarang kakak melanjutkan studi lagi di Universitas Halu Oleo dalam program studi pendidikan IPA konsentrasi biologi. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya. Pertama yang saya ingin tanyakan kepada kakak, kenapa kakak memilih melanjutkan S2? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan kakak itu melanjutkan S2 adalah ingin menambah wawasan pengetahuan. Apalagi sekarang ini di samping perkembangan era digital maupun perkembangan pengetahuan, disitulah kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan jurusan pendidikan biologi. Kemudian apa yang memotivasi kakak untuk melanjutkan S2? Motivasi saya itu pertama ingin menambah pengetahuan, kemudian yang kedua dari keinginan orang tua juga motivasi saya, karena orang tua itu ingin saya melanjutkan studi lagi untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan pendidikan biologi. Kemudian apakah menurut kakak ada perbedaan antara S1 dengan S2 atau sama saja? Kalau perbedaan S1 dan S2 itu pasti ada. Nah, dari karena S1 itu mengenai terkait dengan pengenalan pendidikan biologi tersebut, apa sih itu biologi, bagaimana hal-hal tersebut yang ada di dalamnya. Kemudian kalau S2 itu adalah dia tuh terkait dengan pengembangan pengetahuan dan pendidikan biologi maupun teori-teori yang ada sekarang untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Kemudian mengapa kakak memilih melanjutkan S2 di kota Kendari, kenapa tidak di kota yang lain? Oke, alasannya yang pertama yaitu dari segi biaya. Otomatis kan kalau kita kuliah di luar kota itu pasti biaya hidup pasti tinggi. Yang kedua yaitu karena di sini kakak tempatnya di sini bagus, kemudian mudah dijangkau, dan di sini juga bersamaan dengan orang tua, jadi kakak tidak boleh jauh dari orang tua. Kemudian apakah kakak mengambil jurusan S2 ini yang sejalan dengan jurusan awal kakak di S1? Iya, betul, karena jurusan S1 pendidikan biologi, kemudian S2 juga melanjutkan pendidikan biologi tersebut, yaitu secara linear. Setelah menyelesaikan studi S2, apa tujuan atau target kakak selanjutnya? Kalau target itu
yang pertama menjadi dosen, pasti. Kemudian kalau Tuhan tidak menghendaki, yaitu pasti jadi guru itu. Jadi target S2 itu kakak adalah pertama jadi dosen dan jadi guru. Terakhir, pesan-pesan apa yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik kakak yang S1 yang berencana untuk melanjutkan S2 ke depannya? Oke, pesan-pesan saya untuk adik-adik dari pendidikan biologi, yaitu kalian harus tetap semangat, walaupun banyak rintangan yang menghadang, kalian tetap semangat terus dan lalui dengan berusaha dan terus berdoa. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya yang pertama itu, selama kakak melanjutkan S2 ini apakah sulit dibanding dengan S1? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya S1 sama S2 itu beda, jauh beda kali. S1 itu lebih dari perkenalan terkait dengan pendidikan biologi, bagaimana itu biologi, apa itu biologi, kemudian bagaimana macam-macam biologi dan ilmu dan terkait dengan cabang-cabang biologi seperti ilmu tentang penerapan terkait dengan kehidupan maupun dengan pendidikan. Kalau S2 itu dia lebih terkait dengan pengembangan terkait dengan teori pendidikan biologi, misalkan teori pendidikan menurut teori perkembangan atau konvergensi, kemudian teori belajar dan lain sebagainya. Apa rencana kakak ya setelah melanjutkan S2 ini? Kalau rencana yang pertama itu ingin menjadi guru atau dosen. Itu tergantung dari nanti bagaimana kebutuhan dari pihak pendidikan, mulai juga dengan kampus atau sekolah, jurusan apa, maksudnya membutuhkan posisi apa di situ terkait dengan pendidikan tersebut. Kenapa kakak tidak mengambil S2 ini? Yang pertama adalah harus linear. Tadi saya bilang tadi ada harus linear, karena kalau kita tidak ambil jurusan tidak linear, otomatis kita nanti akan kesusahan. Nah, karena kalau tidak mengambil jurusan yang tidak linear dari pendidikan awal, otomatis kita kesusahan dalam menerapkan dalam pendidikan tersebut. Gitu. Setelah perkuliahan apa pesan kakak? Kesan itu banyak sekali. Pertama itu kesannya pertama adalah banyak pengetahuan yang diajarkan, kemudian banyak pengembangan maupun masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan tersebut. Sekarang ini pendidikan pasti ada naik turunnya berdasarkan grafiknya. Disitulah letak dari problematika tersebut itu. Maka sebagai kakak itu harus mengetahui problematika yang terjadi dalam pembelajaran sekolah, sehingga kedepannya bisa kita meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut. Itulah tadi hasil wawancara kami bersama kakak senior. Semoga menjadi motivasi untuk saya dan teman-teman agar kelak melanjutkan S2-nya nanti. Saya Nurul Hidayani, Saya Nisa Tahir. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, I can make that pussy red. See if I do this every day. I say